Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Subagja di pembelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12 TKJ. Sebelumnya sudah saya perkenalkan diri saya, dan hari ini saya akan coba mengulas semua materi dari Administrasi Infrastruktur Jaringan dari semester 1 sampai semester 2 nanti digenap ya. Saya akan jabarkan dulu materi-materinya apa saja, lalu nanti saya akan masuk langsung ke materi firewall. Nah, di semester ganjil ini ada 6 materi. Pertama tentang firewall jaringan. Yang kedua, ini tentang permasalahan firewall. Gitu ya. Selalu sama. Jadi ada mengevaluasi apa, lalu ada permasalahan apa gitu ya. Yang pertama ada mengevaluasi firewall jaringan. Yang kedua ada menganalisis permasalahan firewall. Jadi ketika kita sudah membahas tentang firewall, bab kedua kita cari permasalahan pada firewall dan cara menanganinya gitu ya. Yang pertama firewall, yang ketiga ya, mengevaluasi internet gateway atau NAT, biasanya disebut NAT. Yang keempat ada menganalisis permasalahan internet gateway. Jadi di NAT itu ada apa aja masalahnya, trouble-nya apa aja, lalu penanganannya bagaimana, solusinya gimana, nanti kita akan belajar itu. Yang ketiga tentang proxy server atau materi yang ketiga ya. Kalau di sini kan materi kelima nih. Nah, keenamnya ada permasalahan proxy server. Yang akan kita pelajari sampai UTS itu hanya sampai NAT untuk proxy. Untuk proxy nanti untuk pasnya gitu ya, setelah PTS. Setelah PTS nanti akan ada 2 materi lagi. Yang pertama manajemen bandwidth dengan permasalahannya ya. Lalu ada load balancing dengan permasalahannya juga. Begitu. Jadi semuanya ada 5 materi. Ada firewall, ada internet gateway, ada proxy, ada manajemen bandwidth, dan ada load balancing. Begitu. Nah, untuk saat ini sekarang saya masuk ke firewall jaringan dulu. Nah, sebelumnya harus kalian ketahui AIJ di kelas 11 itu minimal harus sampai bisa melakukan routing dinamis dan statis. Nah, kalian udah bisa belum nih nyeting router atau nyeting access point sampai bisa connect internet? Harusnya sudah. Tapi yang tahun kemarin juga sama. Pas awal kelas 12 belum dapat materi itu, dan akhirnya saya yang mengajarkan lagi dari awal. Begitu ya. Nah, sekarang untuk masuk ke materi, nanti sebelum kita beranjak ke routing, barangkali alhamdulillah kalau misalkan di kelas 12 sekarang udah bisa nyeting router atau namanya routing ya, mikrotik atau apapun. Itu alhamdulillah. Kalau sudah bisa, saya lebih gampang ngajarinya tentang fitur-fiturnya. Ini firewall kan fiturnya, internet gateway fiturnya. Jadi sebelum kita masuk ke sini harusnya sudah bisa connect internet dulu untuk routernya. Kita di sini menggunakan mikrotik ya. Kita punyanya emang mikrotik dan kompetensi dasarnya emang di situ. Begitu. Kalau untuk ISJ itu mungkin pakai yang Linux Debian. Sama materinya, fiturnya juga sama, tapi dia beda. Kalau Linux bedanya dia pakai software, kalau mikrotik kita makanya hardware. Begitu. Nah, untuk firewall ini sudah saya buatkan PowerPoint-nya atau modulnya. Silahkan nanti di download, ada saya lampirkan di Classroom. Pengertiannya itu sama seperti satpam firewall itu ya. Itu menurut bahasa saya. Cuma kalau di sini sistem yang didesain khusus untuk mencegah akses mencurigakan masuk ke dalam jaringan pribadi. Ya, dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak, atau bisa keduanya. Nah, seperti yang dijabarkan di sini, mencegah akses mencurigakan masuk. Jadi
karena kita berbicaranya di ranah internet, otomatis semua orang bisa akses masuk ke kita dengan cara apapun ya, hacking, phishing dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegahnya kita membutuhkan firewall. Untuk mencegah si penjahat internet atau web hacking itu masuk, dibutuhkan firewall. Fungsinya ini ada banyak ya, ada sebagai pos keamanan jaringan. Jadi firewall itu sebagai pos, dimana pos itu kan ada orangnya ya, bukan hanya posnya saja. Kalau dikaitkan dengan dunia nyata itu ada satpam. Jadi sebelum ada tamu masuk ke dalam rumah kita atau dalam sekolah ya, itu ditanyain dulu, Mas, Mbak mau kemana, tujuannya apa. Kalau misalkan dideteksi oleh firewall tujuannya jahat, itu ditolak, suruh pulang gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tujuannya baik, pengen ngambil berkas Pak, atau pengen ketemu ini Pak, boleh, silahkan dimasuk. Nah, kalau misalkan di bagian itunya kan dia yang data akan masuk itu bisa mau ngambil data akun ya. Sama seperti saya login ke Facebook. Saya login nih Facebook ya. Nah, pas Facebook login kan itu harus masukin username sama password ya. Nah, kalau misalkan kita aksesnya benar, firewall yang ada juga berfungsi secara baik, itu pasti akan diterima oleh Facebooknya, lalu diberikanlah aksesnya. Setelah login ke beranda kan biasanya. Nah, kalau misalkan akses kitanya kurang baik atau firewallnya kita mati, itu nggak bisa masuk atau bisa ditolak gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan, itu sama seperti yang nomor pertama ya. Jadi kalau misalkan emang dia berniat jahat, otomatis nggak dibolehin masuk, dan otomatis informasi-informasi yang berharga nggak diambil sama dia dong gitu ya. Lalu ada mencatat aktivitas pengguna, sama seperti di pos 1 tadi, ada data yang mau masuk direkam atau dicatat sama satpamnya itu ya. Ada data apa gitu, data logging, misal log 1 ada data dari situs website ini, ingin mengambil data ini, nanti itu dicatat di buku loggingnya. Kalau di satpam di buku ya, kalau di gitu mah namanya logging gitu. Setiap ada tamu yang keluar masuk itu dicatat, mau apa tujuannya, dari mana gitu ya, supaya nanti kalau misalkan emang bocor, nanti ada historinya gitu, siapa yang masuk, siapa yang ngambil gitu ya. Dan lalu ada memodifikasi paket data yang datang atau NAT. NAT ini digunakan untuk memasquerading. Kalau di Mikrotik nanti ada namanya masquerade. Jadi merubah IP private jadi IP public. Kita kan kalau di internet itu memakainya IP public, cuma biar IP private kita nggak diketahui oleh orang, lalu kita pakai NAT, ditutup-tutupi gitu ya, atau menyembunyikan IP address, itu pakai NAT. Lalu mencegah memodifikasi data oleh pihak lain. Jadi yang tadi mah ada yang diambil datanya, kalau ini dimodifikasi, jadi seakan-akan dia nggak pernah ngambil tapi dia rubah dalamnya begitu. Oke. Itu fungsi-fungsinya. Lalu cara kerjanya itu sama kayak analogi satpam tadi ya. Firewall bekerja dengan cara membatasi komputer pribadi dengan internet. Firewall bekerja layaknya penjaga keamanan di depan gerbang rumah dan mengidentifikasi pengunjung yang datang, sekaligus menyaring penyusup yang berusaha memasuki komputer pribadi Anda gitu ya. Firewall bekerja seperti garda pertahanan untuk menahan segala usaha hacking yang masuk ke dalam komputer. Jadi ini ada gambarnya, ada LAN, ada firewall, ada WAN. Jadi WAN ini kita analogikan sebagai internet. Lalu nggak langsung ke LAN kita atau nggak langsung ke komputer kita, lalu tapi masuk atau ada gerbang dulu atau tembok dulu yang namanya firewall.
gitu. Satpamnya di sini nih, di tembok ini nih. Tanyain dulu kalau misalnya mau masuk keluar masuk gitu ya. Kalau oke, ada SSL-nya dan lain sebagainya, oke, aman. Kalau nggak ada ya nggak bisa masuk gitu ya. Itu kalau firewallnya aktif ya. Tapi kalau non aktif itu bisa keluar masuk dengan bebas, dan bisa saja tadi data kita bisa bocor atau data kita bisa dimodifikasi gitu. Kita kan nggak tahu data, kalau kita sih datanya ya gitu-gitu aja, paling foto gitu ya atau tugas Word. Tapi kalau misalkan udah banking nih, udah ranah bank atau ranah urusan pemerintah yang itu pasti berharga. Bisa aja kalau misalkan kita bisa masuk bank, masuk ke sistem bank misalnya, yang tadinya saldo punya saya 10.000 misal, tambahin nolnya jadi 100 juta gitu. Bisa aja ini masuk dia ke firewall, memodifikasi data begitu. Tapi kan emang susah ya bank itu ditembusnya, emang karena firewallnya bagus. Oke, lalu ada jenis-jenis firewall. Ada banyak, ada 7 ya. Ada pakai filter, ada circuit level gateway, ada application level, ada network address translation, ada stateful firewall, ada virtual firewall, dan yang terakhir ada transparent firewall. Nah, nanti untuk tugas kali ini, kalian sudah tahu firewall ya, silahkan cari di internet ketujuh jenis ini, silahkan dicari datanya, pengertiannya gimana, lalu di print, plus karakteristik firewall. Jadi tugasnya saya akan cantumkan di classwork ya, silahkan dikerjakan. Nah, untuk yang bertanya boleh nanti komen private di video ini ya, atau ya boleh via WA juga, nggak apa-apa kalau misalkan emang rumit di classroom. Oke, jadi tugasnya 2 ya, 7 jenis firewall, silahkan dicari. Lalu cari juga karakteristik firewall, ada 3. Nanti kalian ngeprint ini, lalu yang dikumpulkan itu satu soft filenya dikumpulkan, kasih nama ya, plus kalian foto bersama kertasnya itu. Misal nih, kalian kan udah ngeprint nih, ngeprint berapa lembar gitu, misalkan 3 lembar, kalian kirim filenya ke classroom. Kalau sudah, nanti kirimnya 2 file ya, satu file yang ini dan satu laginya file foto. Kalian foto di depan kertasnya, harus kelihatan namanya. Jadi jangan minjem punya orang, ada namanya, kalian tulis namanya, kalian foto bersama kertasnya itu, harus kelihatan namanya, harus ada mukanya gitu ya. Pakai seragam, bebas pakai batik, pakai putih abu-abu, pakai perpak, pakai olahraga boleh. Yang nggak pakai seragam nggak akan saya grading. Oke, yang telat juga nggak saya akan grading. Nanti waktunya tinggal dilihat, saya kasih kelonggaran waktu 2 hari sampai 3 hari, karena mungkin kalian juga nggak ngerjain tugas saya aja. Oke ya, itu jadi 7 jenis firewall dan karakteristik firewall. Silahkan dicari di print, lalu Word-nya atau PDF-nya kirimkan ke saya, dan tugasnya foto dengan tugas tadi. Minggu selanjutnya nanti akan kita jelaskan tentang jenis-jenis firewall dan karakteristiknya gitu. Oke, saya ulang lagi, ini pengertian firewall. Firewall itu sistem yang didesain khusus untuk mencegah akses mencurigakan masuk ke dalam jaringan pribadi kita. Di analoginya satpam aja lah gitu ya, penjaga keamanan komputer kita. Kalau ada yang masuk, tanyain dulu, kalau penting silahkan masuk, kalau nggak penting silahkan keluar. Pokoknya begitu, intinya begitu. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.